Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya hormati dan yang terhormat, kali ini pelajaran pendidikan Islam itu tentang menjelaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi sebetulnya dalam filsafat ilmu itu ada 3 nama: epistemologi, ontologi, aksiologi. Terus syariat, rasional, dan rasa. Sebetulnya filsafat ilmu itu kalau di dalam Islam itu lahir daripada hadis Rasul yang berbunyi al-insanu hayawanun natik. Manusia itu jenis hayawan yang natik. Natik itu apa? Natik itu ada 2. Al-ilmu teoritis, al-amalu praktis. Jadi yang pertama itu al-ilmu, yang kedua al-amalu. Al-amalu itu ada 2. Praktis yang rasional dan praktis yang rasa. Jadi rasional dengan rasa itu beda. Yang teoritis yang pertama, ulama ngasih nama ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa kata ulama? I'tiqadul maklum ala ma huwa bihi, mempercayai sesuatu yang sudah diketahui melalui di atas kepercayaan. Nah, jadi ruang lingkupnya teoritis itu adalah kepercayaan. Kepercayaan seperti percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu wajib ada di dunia ini. Yaitu teoritis. Percaya bahwa sholat itu wajib, itu teoritis. Percaya bahwasanya baca 2 syahadat itu wajib, itu teoritis. Percaya bahwasanya kita harus puasa, itu teoritis, epistemologi. Percaya bahwasanya kita itu harus puasa, zakat, itu teoritis. Yang terakhir, percaya bahwa kita itu harus naik haji kalau mampu, itu teoritis. Jadi seluruh kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada sesuatu di dalam diri kita secara teoritis itu namanya epistemologi, gitu loh. Epistemologi itu apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? I'tiqadul maklum ala ma huwa bihi, mempercayai sesuatu yang sudah diketahui di atas kepercayaan. Kalau begitu harus ada hujahnya. Hujahnya itu apa? Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Itu ada hujahnya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu hujahnya. Lalu kita percaya bahwa Tuhan itu satu. Berarti kita itu kok wajib sholat. Nah, mana hujahnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus apa katanya? Di dalam Al-Quran itu wa aqimus sholat. Jadi harus mendirikan sholatnya. Itu hujahnya. Jadi seluruh kepercayaan itu ada hujahnya. Kalau kepercayaan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, hujahnya itu Al-Quran dan hadis. Kalau percayaan bersifat dunia, harus ada hujahnya yang bersifat dunia secara teoritis. Yang kedua, ontologi. Ontologi itu apa kata ulama? Ontologi itu adalah tasdikul maklum ala ma huwa bihi. Jadi mengetahui secara rasional sesuatu yang sudah diketahui di atas rasionalitas. Jadi ruang lingkupnya ontologi itu rasional.
otak. Jadi rasional. Jadi yang rasa bukan, yang teoritis bukan. Nah, seperti gini, keyakinan. Nah, keyakinan itu rasional. Banyak orang tidak mampu membedakan antara kepercayaan dan keyakinan. Nah, keyakinan itu sudah rasional. Hujahnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad menuju saya seluruh aspek kehidupan ini. Umpama sampean belajar perikanan, ini jihad ini. Akan pasti saya ajari jalan menuju saya. Jalan menuju yang sampean cari itu tadi. Jadi yakin. Kalau tidak yakin ngapain sampean sekolah di sini? Kan gitu. Karena sampean punya keyakinan bahwa sampean akan bisa. Apalagi orang barat itu ngomong you can if you think you can. Anda bisa jika Anda merasakan Anda bisa. Jadi bisa. Itu keyakinan. Nah, ruang lingkupnya rasional, otak. Yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi itu katanya ulama namanya hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Idrakul maklum ala ma huwa bihi. Merasakan sesuatu yang sudah diketahui di atas rasa itu sendiri. Jadi ruang lingkupnya rasa. Sekarang ini umpama contohnya kopi. Kopi itu secara epistemologi itu terdiri dari apa kopi itu secara teoritis? Nah, kopi itu adalah kopi yang disangrai lalu ditumbuk lalu halus. Terus bersama dengan air dan bersama dengan gula. Nah, itu secara epistemologi kopi itu seperti itu. Jadi kopi secara ontologi apa kopi itu secara ontologi itu? Nah, gulanya itu dibalik yang putih itu apa gula itu? Apa kan? Glukosa. Dibalik air yang mengalir itu apa? H2O. Dibalik kopi itu apa? Kafein. Nah, secara rasional kopi itu adalah campuran perpaduan antara H2O terus kopi yang sudah dihaluskan dengan gula, lalu airnya dipanaskan lalu diaduk menjadi satu. Jadi itu kopi secara ontologi. Le kopi secara aksiologi itu apa? Ya nikmat karena diminum. Itu yang diketahui itu kopi. Jadi pertama kali epistemologi i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi, mempercayai sesuatu yang sudah diketahui. Apa yang sudah diketahui? Contohnya umpama kopi. Ya kopi itu. Lalu yang kedua tasdikul maklum ala ma huwa bihi, mengetahui secara rasional sesuatu yang sudah diketahui, sudah tahu. Airnya H2O, gulanya itu glukosa, kopinya itu kafein. Nah, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah hakul yakin. Nah, hakul yakin itu apa? Idrakul maklum ala ma huwa bihi, merasakan sesuatu yang sudah diketahui. Jadi kopi itu sudah dirasakan oleh kita. Nah, itulah sebetulnya ilmu teori-teori ilmu, filsafat ilmu yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Nah, ketika sampean itu tahu kopi itu seperti itu, lalu sampean teliti. Nah, sampean teliti itu harus bertanggung jawab. Harus mampu dipertanggungjawabkan hasil penelitian sampean itu baik dunia maupun akhirat. Supaya apa? Dikembangkan oleh siapa saja, bertanggung jawab dunia dan akhirat itu. Mesti benar dalam tanda petik karena masih teoritis. Lalu ditulis
Loh, bagaimana caranya nulis sampean itu? Ditulis secara metodik, logis dan praktis. Jadi nggak bulet ya. Supaya orang belajar buku yang sampean tulis itu mudah, sesuai dengan metode, terus sesuai dengan apa yang logis dan yang praktis, dan tidak kontroversi, tidak mengandung sesuatu yang ada di jalan sebelumnya. Jadi paling kalau tidak itu meneruskan atau mengganti sesuai hasil penelitian sampean. Seluruh yang sampean tulis itu jadi buku, namanya ilmu pengetahuan. Dari kejadian-kejadian, dari membaca Al-Quran atau membaca hadis, ijma' dan qiyas, melahirkan buku-buku. Nah, buku-buku yang dihasilkan itu namanya teori ilmu pengetahuan. Asalnya kan kalau di dunia kan pengalaman kita. Lalu pengalaman kita teliti. Yang tingkat penelitiannya itu yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Lalu sampean tulis secara metodis, logis dan praktis, yang tidak pernah kontroversi. Untuk tulisan-tulisan yang tidak pernah kontroversi itu akan membawa peradaban yang hebat gitu, akhlak yang hebat. Nah, kemudian yang kedua teknologi. Nah, teknologi itu apa? Ya ini ilmu pengetahuan juga ini. Ilmu pengetahuan, ilmu tentang apa? Tentang teknik. Jadi masih teoritis juga ini ilmu. Tekniknya itu adalah rasional, makanya epistemologi. Nah, ketika dikerjakan teknik itu sudah menyangkut panca indera rasa, makanya setelah menyentuh panca indera itu namanya bukan teknik lagi, rasa kan gitu, karena sudah dikerjakan. Begitu pula kalau seni lain, kalau seni mesti pengetahuan. Pengetahuan apa tentang seni? Seni itu di mana pengetahuannya? Seni itu yang dari hati ada, yang dari kepercayaan ada. Kalau kepercayaan emosional, kalau hati itu dari rasa. Karena seni yang lahir dari hati itu melahirkan simpatik, melahirkan cinta. Nah, itu yang lahir dari hati. Kalau yang lahir dari emosional, melahirkan semangat juang yang besar, semangat mendobrak. Itu seni yang dilahirkan dari epistemologi itu, dari kepercayaan itu. Jadi banyak-banyak seni yang kita anukan. Ada seni teoritis, ada yang lahir daripada kepercayaan, ada seni lahir dari rasional, ada seni lahir dari rasa. Jadi nanti saya dan sampean bisa merasakan ketika melihat penampilan seni-seni itu. Coba kalau seni bela diri apa? Dari emosi itu. Bela diri itu dari emosi. Sehingga melahirkan gebrakan-gebrakan, ada negatif, ada positifnya dari lahir itu. Adik-adik yang sangat saya hormati, nah endingnya atau konklusinya, seluruh elemen-elemen yang ada di dunia dari segala aspek kehidupan ini, hidup dan kehidupan ini, bisa kita lihat dari 3 aspek itu tadi. Aspek epistemologi, aspek ontologi, aspek aksiologi. Aspek epistemologi
melahirkan teori-teori, ilmu pengetahuan. Nah, dari aspek ontologi melahirkan rasionalitas. Tapi kok sampean tulis sama ilmu pengetahuan juga, teori-teori tentang filsafat gitu. Jadi orang belajar filsafat mesti tahu berfilsafat. Orang yang belajar teori filsafat masih belum tentu tahu filsafat, karena yang diajarkan, yang dipelajari teori. Orang yang belajar tasawuf, belajar seni, mesti bisa berseni. Tapi orang yang belajar teori seni, teori tasawuf, masih belum bisa berseni dan bertasawuf. Adik-adikku yang sangat saya hormati, karena itulah kalian itu dalam pelajaran ini diajari tentang sampean menjadi pemikir. Jadi menjadi pemikir yang mampu melahirkan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Jadi yang mampu melahirkan ilmu tentang teori-teori, ilmu tentang praktis rasional, ilmu tentang praktis rasa. Karena itulah makanya harapan saya dan Politeknik Sidoarjo ini, sampean nanti mampu mengembangkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Politeknik APS ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tugas-tugasnya sampean rangkum sendiri dan kirimkan kepada BHK. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.